Bagaimana nasihati teman yang masih ngambil ilmu dengan ustadz yang telah diketahui penyimpangan pada usul mereka. Namun berdalih, ambil baiknya, buang buruknya. Di antara yang buruk adalah temanmu itu. Buang tuh teman. Ya akhi, ambil baiknya, buang buruknya. Ini bisikan syaitan. Di antara was-was yang diberikan syaitan juga. Sama. Seseorang yang udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia udah ulama itu, nggak usah ngaji. Aneh kan mau ngambil yang baik, mau ninggalin yang buruk. Ente udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk dari yang dia sampaikan, udah tahu ente fix. Oke? Udah ulama ente, ngapain ngaji? Jangan terkesan dengan tanggung-tanggung. Kenapa ngaji sama ahli syubhat? Ngaji sama iblis. Makhluk paling jenius mutlak yang Allah ciptakan siapa? Iblis. Kenapa Ustadz? Sama iblis kalian. Kalau cuman karena ilmunya, gitu kan? Tanggung, ngaji sama iblis. Bin Aqil. Ini ulama lautnya ilmu. Syafi'iyah. Oke? Lautnya ilmu. Luar biasa. Banyak karangan-karangannya. Dia ngeluh dan dia tuliskan keluhannya. Kan ashabna, yakni para sahabat-sahabat kita, yakni para ahlus sunnah. Oke? Yamna'unani min mujalasat al-ulama. Mereka banyak melarangku untuk duduk, mendengar, mengambil ilmu dari para ulama. Tuh. Wa kan dzalik, dan larangan mereka ini akhirnya yamna'uni ulum nafi'ah, membuatku terhalangkan dari banyaknya ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ada pada para ulama itu. Tuh, paham ya? Oke? Karena zahirnya Ibnu Aqil ngelihat aku nggak duduk sama dia kelewatan deh, nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Karena dia nih ahli ilmu, jenius-jenius nih yang dia mau duduk. Imam Zahabi ngasih taklik lagi di terjemahnya Ibnu Aqil ini. Oke? Dia ngejelasin hakikat sebenarnya. Kanu yanhaunahu an mujalasat al-mu'tazilah. Dulu itu para ahlu sunnah ngelarang Ibnu Aqil untuk duduk di majelis-majelis para golongan mu'tazilah. No. Ibnu Aqil bilang, yang dia bilang ulama ahli ilmu, ini orang mu'tazilah pada takwil asma wa sifat. Makanya dilarang sama ahlu sunnah, jangan ke sono, jangan ngaji ke sono, begitu. Walakin ada, tapi bandel Ibnu Aqil, tetap duduk sama mereka. Fakan hadza jisran. Akhirnya sikapnya tersebut menjadi jembatan baginya. Berakhirlah Ibnu Aqil akhirnya bersama mereka mentakwil asma wa sifat. Noh, gara-gara ambil yang baik, buang yang buruk, noh. Gituin temen lu. Ibnu Aqil kepleset. Ini ulama gede. Untung, nih anak bersihin lagi nih, anak klarifikasi nih. Ibnu Hajar level-level kesininya mutakhirin, dia beresin lagi nih, dibersihin lagi nama Ibnu Aqil. Ibnu Aqil di akhir hidupnya taubat dari Mu'tazilah. Tuh, diselamatin sama Allah. Taubat dari takwil asma wa sifat dan banyak menulis kitab justru membantah Mu'tazilah. Akhirnya para Syafi'iyah mengakui lagi dia sebagai imamnya. No, Ibnu Hajar ya Syafi'i juga. No, tuh, untung diselamatin sama Allah. Terus ada berapa banyak yang diselamatin akhirnya? Ini bukan masalah sensi, bukan masalah personal, bukan masalah kekelompokan. Ini kaidah agama dari zaman ke zaman. Dan kemudian kewajibanmu kepada temanmu adalah menyampaikan. Kau nggak punya kewajiban memaksanya. Udah. Maka kalau udah dibilang jangan duduk sono ini itu, tapi masih duduk, katanya ambil yang baik dan yang buang yang buruk. Maka katakan kepada temanmu, maka dengan kaidahmu ini aku tinggalkan engkau. Karena kau adalah termasuk apa yang buruk di dalam kehidupanku. Yang gak mau mendengar apa yang diwasiatkan para salafus saleh. Ajib gak? Iya.